Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan nama saya Syurbaini. Saya mahasiswa PGSD dalam jabatan tahap 2 di Universitas Al-Muslim Nusantara Al-Wasyah. NIM 2514461208. Saya pada hari ini tanggal 13 September 2025 akan melaksanakan praktik uni kerja di UPDD SD Negeri 9 Gandapura. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak hari ini? Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang bahagia hari ini? Ayo. Sekarang coba rapikan bajunya dan duduknya yang rapi supaya di saat kita belajar kita merasa nyaman dan tenang. Jangan ada yang berisik ya. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus memulai dengan berdoa. Doanya akan dipimpin oleh ketua kelas ini. Coba berdiri sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih. Silakan kembali. Ibu akan mengabsen kalian ya, supaya tahu siapa yang nggak hadir dan siapa yang hadir. Mudah-mudahan yang nggak hadir tidak menjadi murid rumah mas. Dengar baik-baik ya. Yang dipanggil dari kita kanannya biar itu benar kalian ya. Adiba Asyila. Aisyah Syakira. Al-Munadiyah. Hadir. Al-Munayya. Asalina Saila. Malika Syakira. Hadir. Muhammad Nazril. Muhammad Nazril. Hadir. Muhammad Fatih. Hadir. Putri Najmi. Raisa Talita. Siti Ashura. Nurul Husna. Alika Humaira. Hadir. Siti Khatijah. Hadir. Ariza. Hadir. Balkis Nabila. Nasturi Azalia. Jadi cuma yang nggak hadir satu. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional. Berdiri. Silakan dukungannya. Sekarang kita
Dengar baik-baik pembelajaran yang Ibu berikan. Sekarang masih ingat pembelajaran yang minggu kemarin? Masih. Apa? Tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Ya, bagus. Sekarang kita beri dengar dulu ya. Semangat. Sekarang akan membagikan jangan yang udah ya. Ini udah habis dikumpul. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian utama tumbuh-tumbuhan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis gangguan yang terjadi pada tumbuhan seperti daun layu, akar busuk, batang patah, dan lain sebagainya. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Masih yang baik ya. Nanti ada kesimpulannya. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Jadi sudah berjalan kesimpulan. Akar. Akar. Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang yang mana buah? Ini buah. Yang mana biji? Ini biji. Masya Allah, puzzle ini sudah jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mengetahui suap dan biji. Akar fungsinya menyerap air dan mineral dari tanah, meneruskan ke batang serta menancapkan tumbuhan agar kokoh. Batang fungsinya
menambang tumbuhan-tumbuhan sebagai jalur pengangkutan air dan nutrisi dari akar ke daun, bunga dan buah. Daun fungsinya tempat terjadinya fotosintesis. Bunga fungsinya sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Biji fungsinya hasil dari tumbuhan. Biji akar berkembang menjadi tumbuhan baru ketika kondisinya tepat. Buah fungsinya menjadi sumber makanan bagi manusia dan hewan. Ya, terima kasih. Jawabannya dan kesimpulannya tepat sekali. Sedikit materi. Coba dengar baik-baik ya, dan lihat baik-baik apa yang ibu paparkan di dalam itu ya. Ya, ini apa? Akar ini termasuk pada bagian-bagian tubuh. Fungsi akar itu sebagai apa? Untuk menyerap mineral dari dalam tanah. Bagus. Selanjutnya, batang. Ini batang. Coba lihat, ini batang. Fungsinya batang itu apa? Untuk memperdirikan pohon. Untuk menumpang pohon. Tuhan sebagai jalur pengaturan air. Air nutrisi yang diberikan akar. Iya, tepat ya. Selanjutnya daun. Siapa yang tahu daun berfungsi sebagai apa? Ini daun. Untuk menyerap sinar matahari. Itu tempat terjadinya Fotosintesis. ya, fotosintesis. Selanjutnya apa? Buah. Bunga. Bunga. Nah, coba lihat. Ini bunga atau enggak? Bunga. Bunga berfungsi untuk apa? Sebagai alat perkembangan biakan tumbuhan. Setelah bunga apa lagi? Buah berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk makanan manusia. Selanjutnya Biji. Biji. Mana biji? Ini ya, biji ya? Ya. Fungsinya untuk apa? Untuk ditanam dan tumbuhan. Untuk menghasilkan tumbuhan baru. Udah? Ya. Memberitahukan kepada kalian bahwa pembelajaran kita berdiferensiasi. Tidak pernah ibu membedakan siswa yang satu dengan siswa yang lain. Semuanya baik-baik ya. Ya. Mudah-mudahan jadi anak yang beriman dan bertakwa. Alhamdulillah. Sekarang ibu membagikan LKPD ya. Kalian mengerjakan masing-masing. Jangan ada yang berbisik ya. Ibu mau tahu di mana kepada yang kalian. Maka di saat menerapkan pelajaran asyik mendengarkan atau asyik menyanyikan lagu. Nih, jangan tutup ngomong ya, kerjakan ya. Nanti ibu suruh ke depan, kalau nggak kerjakan nggak tahu. Coba lihat. Berarti ini kan ini soal LKPD lembar kerja peserta didik. Yang pertama judulnya bagian tumbuhan dan fungsinya. Tujuan pembelajaran, coba dengar. Tujuan pembelajarannya 1. Mengidentifikasi bagian tumbuhan bisa disebabkan oleh kekurangan unsur hara.
Yang ketiga, batang tumbuhan yang busuk dan berair sering disebabkan oleh serangan titik-titik A atau titik B titik. Yang keempat, buah yang rontok sebelum matang bisa jadi karena titik-titik atau titik-titik. Yang kelima, akar yang berbintil-bintil akibat serangan nematoda disebut apa? Tolong dikerjakan dengan baik, jangan ada yang berisik. Nanti di saat selesai anak-anak kerjakan pasti untuk harus mempresentasikan di depan satu persatu mewakili dari kelompok masing-masing. Jangan duduk ya, kerjakan. Jangan duduk, nanti nggak tahu di saat di depan untuk mempresentasinya nggak tahu apa yang kamu presentasinya. Jawabannya dari kawan bisa. Coba lihat soalnya. Yang singkat-singkat aja. Singkat aja. Di atas aja. Serangan nematoda disebut lihat pada Akar merupakan bagian tubuh yang biasanya akar merupakan bagian tumbuhan yang
saya tertanam di dalam tanah. Fungsinya sebagai pelembab buah, pemisah air dan zat hara dari dalam tanah, serta ada beberapa gas yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Cobalah kalian beli sedikit tanah pada tumbuh dan sekalian akan menemukan bagian tumbuhan yang disebut akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasi kerja kelompok. 1. Perhatikan gambar dan istilah kolom yang diberikan nomor pada gambar berikut. Baik, dengar. Tanaman. Tuliskan bagian-bagian tanaman yang ditunjukkan. 1. Bunga. 2. Daun. 3. Akar. 4. Buah. 5. Batang. 2. Pasangkan fungsi dari bagian tumbuhan sesuai dengan bagiannya pada tabel berikut ini. Akar sebagai penopang tumbuhan. 2. Daun sebagai tempat terjadinya fotosintesis. 3. Batang pengangkut air dan ram mineral dari akar ke daun. 4. Bunga sebagai alat perkembangan biakan. 3. Istilah kolom yang kosong di bawah ini. Penyakit tanaman pada akar tumbuhan disebabkan oleh jamur, fusarium atau Psyllium. 2. Daun tumbuhan yang menguning disebut kehilangan klorofil dan biasanya disebabkan kekurangan unsur hara. 3. Batang tumbuhan yang berbusuk dan berair sering disebabkan oleh serangan hujan atau matahari. 4. Buah yang rontok sebelum matang biasanya terjadi karena sudah busuk. 5. Akar yang berbisa. Terima kasih atas kerja kelompoknya. Dengan hasilnya baik semua. Kemarin ada belajar ya, Irma? Hasilnya baik-baik semua. Rajin-rajinlah belajar ya, Irma ya. Ya, kalian menjadi anak yang pintar. Selanjutnya dan soal post-it.
kerjakan, jangan ada yang asyik bicara. Nanti ibu suruh ke depan. Masing-masing ya. Ibu akan menjelaskan sedikit kesimpulannya dari materi yang kita belajarkan tadi. Ya. Tumbuhan memiliki beberapa bagian utama yang penting untuk kelangsungan hidupnya. Bagian utama tumbuhan ada 6 bagian. Yang pertama akar. Akar fungsinya sebagai apa? Sebagai penyerapan air nutrisi dari tanah Dan mineral. atau menopang ke tumbuhan. Coba dengar. Yang kedua, batang. Batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan atau mengangkut air apa? Air dan nutrisi. Yang ketiga ada daun. Fungsinya apa? Untuk menyerap fotosintesis. Untuk menyerap fotosintesis atau membuat makanan dari batang. dengan membuat makanan dengan cahaya mataharinya. Yang keempat, Bu, bunga. Bunga fungsinya sebagai apa? Alat perkembangan biakan tumbuhan. Ya, atau reproduksi tumbuhan dan menghasilkan bijinya. Yang keempat, Bu, buah. Buah fungsinya melindungi bijinya atau membantu penyebaran biji. Sedangkan biji berfungsi sebagai reproduksi penyebaran tumbuhan baru, membuat tumbuhan baru. Hari ini jangan lupa belajar di rumah. Mudah-mudahan nanti di saat ujian kalian bisa menjawab ujian dengan lancar. Dalam pembelajaran di hari-hari harus selalu belajar di rumah supaya ingat kembali. Sebelum ibu mengakhiri, kita banyak membacakan doa dulu. Siapa yang membacakan doa penutupnya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam
Belajar hari ini, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.